Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. 10 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Saat ini kita merayakan bersama-sama pencurahan Roh Kudus atas orang percaya. Bersyukur Yesus naik ke surga. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bersyukur Yesus naik ke surga. Firman Tuhan berkata lebih berguna bagi kita ya ketika Yesus naik ke surga. Karena penghibur itu datang. Dan dia akan menolong kita dalam kehidupan ini. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Dan Roh Kudus turun, itu menolong kita supaya kita hidup. Pada akhirnya kita hidup cocok untuk kerajaan surga. Bersyukurlah Roh Kudus turun. Ya, di dalam perjanjian lama Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada beberapa orang dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Misalnya Musa ketika dia diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan mengurapi dia dengan kuasanya. Dia memimpin bangsa Israel keluar dengan tanda-tanda ajaib mujizat yang terjadi. Bahkan sampai satu waktu ketika si Musa didatangi oleh orang-orang dan mereka meminta untuk mendapatkan daging. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku. Ya, apakah aku mengandung bangsa ini? Apakah aku melahirkan bangsa ini sehingga mereka ya menjadi beban dalam kehidupanku? Dan dia berkata, Tuhan, mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Dan akhirnya Allah meminta dia untuk memanggil 70 tua-tua. Dan Tuhan mengambil sebagian rohnya yang diberikan Musa diberikan kepada tua-tua yang ada. Sehingga Musa dengan tua-tua sama-sama mendukung, menopang bangsa Israel. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara bisa membaca juga di dalam kisah raja-raja. Ya, bagaimana raja-raja itu diurapi oleh Tuhan. Contoh misalnya Saul ketika dia diurapi dengan minyak dan kemudian Roh Kudus berkuasa atas dia. Dikatakan dia kepenuhan seperti nabi. Akhirnya dia bernubuat. Tetapi kita bisa sadar juga dari cerita yang ada bahwa ternyata Roh Kudus tidak selamanya ada di dalam kehidupan mereka. Satu kali ketika Raja Saul tidak melakukan perintah Allah, maka dikatakan roh Tuhan menjauh daripada si Saul. Tetapi zaman akhir ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi semua orang yang percaya kepada Dia, yang sudah menerima pengampunan dosa dan disucikan hatinya. Firman Tuhan dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Amin. Dikatakan bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dikucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Firman Tuhan ini digenapi di zaman akhir ini. Semua orang yang menerima Yesus mendapatkan pengampunan dosa, disucikan hatinya, mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dari Alkitab kita bisa belajar bahwa murid-murid menerima dua hal, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bicara tentang baptisan air, itu adalah tanda pertobatan, kelahiran baru yang membawa kepada keselamatan. Jadi setiap orang yang belum dibaptis air, mari saya undang Anda untuk sama-sama menyerahkan diri, bertobat pada Tuhan dan dibaptiskan. Hukum Taurat tidak membawa kepada keselamatan. Memang kita harus melakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, hormati hari Sabat, ya, jangan membuat patung dan semuanya itu harus kita lakukan.
Tetapi hukum Taurat tidak membawa kita kepada keselamatan. Hanya orang yang berpaling kepada Yesus yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, biarlah kita sama-sama menikmati akan kasih karunia Tuhan melalui baptisan air ini. Hukum Taurat kalau menyelamatkan, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Itu tanda untuk menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi Kristus. Memberi kuasa untuk melayani pekerjaan Tuhan yang dinamis dengan penuh kuasa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pengakuan iman dari gereja Betel. Ini sebagian saja. Dan saya harap ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita, menolong kita untuk memahami. Dan pengakuan iman ini seperti apa yang ada di dalam kitab suci. Ya, dikatakan bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bertobat harus dibaptiskan dan kita mempercayai dibaptisnya secara selam. Baptiso, ya, keluar dari air. Ya. Dan kemudian firman Tuhan berkata, pengakuan iman maksud saya, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru. Karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup orang umat Kristen. Kesucian harus satu hal yang kita rindukan, yang kita inginkan setiap hari. Jadi asas, jadi prinsip hidup umat Kristen, dan penyucian hidup itu dikaruniakan ya atau kita peroleh daripada firman Tuhan dan daripada Roh Kudus. Pengakuan iman selanjutnya dikatakan baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Ketika kita disucikan hati kita, maka Roh Kudus turun, dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Bicara tentang bahasa roh itu diberikan untuk membangun diri sendiri. Ya, membangun iman kita, 1 Korintus 14 ayat 4a. Bahasa roh diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Tidak ada alasan untuk kita jadi sombong kalau Tuhan memberikan kita bahasa roh. Dan kita tidak usah malu juga untuk mengatakannya, mempraktekannya di dalam pertemuan ibadah, di dalam pertemuan komsel, bahkan di rumah, di dalam doa-doa pribadi kita. Kita bisa bersama-sama berbahasa roh dalam pertemuan ibadah umum tanpa harus ditafsirkan. Belajar berkata-kata, menyembah dalam bahasa roh. Bahasa roh itu akan mendatangkan pengalaman sukacita dan damai yang luar biasa. Ini akan meneguhkan, akan membangun iman kita. Baptisan Roh Kudus itu bukan puncak dari pengalaman rohani kita, tetapi pintu masuk ke dalam karunia-karunia roh yang lain. Ada karunia menafsirkan, ada karunia bernubuat, dan banyak karunia yang Tuhan sebutkan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita belajar bagaimana apa yang terjadi ketika seseorang dilawat Roh Kudus. Ya, lawatan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus. Saat kita dilawat, dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bicara tentang hidup menang atas godaan. Ya, hidup menang atas godaan. Bapak Ibu Saudara tahu kisah di mana Yesus satu waktu datang kepada Yohanes Pembaptis dan dia minta dibaptiskan. Yohanes berkata, "Tidak layak aku." Tetapi Yesus berkata, "Engkau lakukan supaya menggenapi firman Tuhan." Dan akhirnya Yesus dibaptiskan. Dan kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti rupa burung merpati. Dan kemudian dari surga ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang berkenan." Ya. Dan kemudian Yesus dikatakan dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dilawat Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dia dicobai di dalam kehidupan, Yesus dicobai. Firman Tuhan menuliskan, kalau engkau anak Allah, bicara tentang identitas diri, Yesus ditanyai, kamu itu anak Allah bukan? Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Bicara tentang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani.
Kemudian Yesus lagi dicobai, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bubungan yang tinggi, karena malaikat akan menatang engkau. Dan kemudian dicobai lagi, dilihatkan seluruh isi dunia. Dan dia berkata, iblis berkata, semua ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup daripada roti saja, tetapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ada tertulis bahwa engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis engkau hanya menyembah kepada Tuhan. Dan iblis lari daripada Yesus. Ya, firman yang keluar dari hidup Yesus. Ya, firman yang dia ada dalam hidupnya dia. Saya percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa ketika seorang dilawat dengan Roh Kudus, mereka mengalami kerinduan yang luar biasa untuk bersekutu di dalam doa, di dalam firman Tuhan. Ya, seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kecintaan seseorang akan firman Tuhan membuat dia mampu bertahan di dalam godaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang diajarkan oleh Yesus. Apakah kita masih di dalam doa-doa kita, di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan kita? Apakah kita masih menikmati hubungan kasih kita dengan Tuhan? Orang yang dilawat Roh Kudus, dia akan hidup dalam kemenangan-kemenangan atas godaan-godaan yang ada. Bukankah kehidupan kita ini seringkali digoda dengan kebutuhan jasmani kita? Kita mungkin bertanya sama Tuhan, Tuhan aku sudah setia nih, sudah bayar perpuluhan ini Tuhan. Tapi mengapa Tuhan, kok hidupku hanya seperti ini aja? Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menguatkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Burung pipit di udara, Tuhan pelihara, apalagi hidupmu semua. Amin. Firman Tuhan yang keluar dalam hidup kita, diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita merasa tidak mampu, tidak punya daya. Tetapi Tuhan berkata, tubuh memang lemah, tetapi roh makin kuat. Karena Tuhan menolong kita. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita ingat ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, menolong kita untuk menang atas godaan-godaan. Sementara kita mungkin berhasil, sementara kita kaya, berhasil di dalam pelayanan, di dalam segala hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, maka kita akan ingat akan firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan menolak orang yang sombong hati. Ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan menolong kita sementara kita mungkin menginginkan kekayaan dari ke hari. Tuhan perkaya dan kita akhirnya lupa fokus kita kepada Tuhan. Maka Roh Kudus mengingatkan kita agar kita mengingat Tuhan. Lebih daripada harta yang ada. Manusia harus memilih siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus atau Mamon. Dan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, mengingatkan kita agar senantiasa kita hidup menyembah Tuhan yang benar. Ya. Nah, saya mengumpamakan dengan seorang anak kecil yang diberi nasihat oleh mamahnya. Mamahnya berkata, kamu kalau ketemu orang asing yang tidak kamu kenal, jangan mau diajak ya. Meskipun kamu dikasih permen, kamu dikasih es krim, jangan mau. Dan anak yang sudah pernah menikmati sukacita bersama dengan orang tuanya, pasti akan menolak. Dan ketika ada orang yang datang, dia akan lari dan dia tidak mau es krim maupun permen yang ditawarkan. Demikian juga ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika kita puas dengan Tuhan, maka tipu daya dunia, godaan tidak akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Amin. Karena kita puas sama Tuhan,
Ya, meskipun mungkin keadaan kita tidak sama dengan orang lain yang mungkin kaya atau memiliki segala sesuatu, tapi ketika kita puas sama Tuhan, maka kita akan menang di atas godaan-godaan. Menang atas keakuan kita. Karena kita punya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari ketika seseorang dilawat oleh Tuhan, maka hidupnya senantiasa berkobar sebagai saksi Kristus. Bisa minta tolong dinaikkan lagi ya. Ketika Bapak Saudara nanti membaca di dalam Kisah Para Rasul 4, di sana dikisahkan ada dua orang, Yohanes dan Petrus. Mereka datang ke bait Allah. Dan kemudian di depan pintu gerbang yang ada seorang yang meminta-minta yang lumpuh. Firman Tuhan berkata 40 tahun lebih dia lumpuh. Dan ketika dia meminta kepada Petrus dan Yohanes, maka Petrus berkata, emas perak aku tidak punya. Tapi demi nama Yesus bangkitlah. Dan orang itu bangkit. Dan akhirnya terjadi kegemparan. Orang-orang bertanya apa yang terjadi. Dan orang-orang datang bertanya, dan Petrus dikatakan berbicara kepada mereka, dan mereka menyerahkan diri bertobat. Hal ini tidak disukai oleh imam-imam, tidak disukai oleh ahli Farisi, orang Saduki. Dan mereka mengancam si Petrus dan Yohanes agar tidak lagi bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang menyembuhkan orang yang sakit itu. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, Petrus berkata, lebih baik taat kepada kamu atau kepada Allah. Ya. Mereka berkobar-kobar di dalam kesaksian tentang Yesus. Mereka sudah mengalami, mereka sudah lihat dan mereka mendengar. Dilawat Roh Kudus itu bukan untuk kepentingan diri kita saja. Roh Kudus dikatakan sebagai penolong kita, ya. Tapi pada prinsipnya Roh Kudus diberikan pada kita untuk meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini agar kita terus menjadi saksi Kristus. Amin. Lawatan Roh Kudus itu membuat kita mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Yesus memberikan dua perintah yang seringkali kita bahas. Yang pertama adalah hukum agung, di mana kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bicara tentang hukum agung. Dan Tuhan mengajar kita untuk perintahnya adalah, yang kedua adalah amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Kita sudah sering melakukan hal ini di dalam kasih kita kepada sesama kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bagi-bagi nasi ya, gazebo. Satu hal yang kita bisa berikan pada mereka, perhatian kepada orang-orang membutuhkan. Kasih harus dinyatakan, kita berbagi kepada sesama kita. Tetapi Injil harus diberitakan, amin. Jangan hanya memberikan hal-hal yang jasmani, tetapi berikanlah hal-hal yang rohani, karena mereka juga butuh Tuhan. Injil harus diberitakan. Mulai dari hal-hal sederhana. Bapak Ibu Saudara yang lihat, ada seseorang yang membutuhkan, doa Anda datang pada mereka. Kalau sakit, doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Ketika mereka mundur daripada Tuhan, ajak mereka kembali datang pada Tuhan. Ajak saudara-saudara yang mungkin jauh daripada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara bisa masuk membawa Injil sampai ke kamar seseorang. Anda, Bapak Ibu Saudara, punya WA. Punya segala hal gadget yang
bisa membawa kita untuk memberikan firman Tuhan. Sementara orang tiduran, sementara orang ada di kamar, dia bisa membaca firman Tuhan yang Anda bagikan. Lebih baik kita berikan banyak firman Tuhan daripada pengetahuan yang seringkali menakutkan kita atau hoax yang sering menakutkan dan macam-macam. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Saya percaya apa yang kita lakukan Tuhan akan berkati. Oleh karena itu biarlah kita terus berkobar sebagai saksi Kristus. Ya, dengan kekuatan sendiri kita mungkin bingung, lelah melakukannya. Tetapi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka pelayanan Yesus itu akan mengalir melalui kita. Orang-orang akan diberkati melalui hidup kita. Mereka akan diselamatkan. Kasih harus dinyatakan, tapi Injil harus diberitakan juga. 2-3 minggu yang lalu, kami dimintai tolong, ada seorang jemaat Tuhan yang memiliki asisten rumah tangga. Dia katanya asistennya diganggu oleh setan katanya, jadi rumahnya minta didoakan. Ada yang asisten rumah tangganya tiba-tiba pagi-pagi sudah tidak pakai pakaian katanya. Ya apapun yang terjadi, biasanya yang kami lakukan adalah menolong untuk anggota jemaat untuk memahami roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Biasanya itu yang kami lakukan, tetapi kali itu Tuhan arahkan saya untuk berani bercerita kepada asisten rumah tangga yang bukan orang percaya, ya bukan orang Kristen. Saya berkata, saya punya junjungan, ya namanya Isa Al-Masih. Ya, dia berkuasa di bumi dan di akhirat. Anda percaya kan? Iya, dia percaya. Dia menyembuhkan, yang mati dibangkitkan. Yuk sekarang Anda percaya sama Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Dan kemudian kami ajak mereka berdoa. Hal ini jarang saya lakukan. Biasanya hanya dengan jemaat Tuhan. Tapi kali itu Tuhan arahkan untuk bicara. Dan saya berdoa dan berkata pada dia, kalau nanti datang lagi ya, usir dalam nama Isa Al-Masih. Ya, itu mereka menjadi kuat dan nanti ya, kalau seperti itu nanti saya usir ya. Ya, saya mengatakan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu di pertemuan-pertemuan kita, mari kita banyak bersaksi tentang bagaimana kita mulai belajar menginjil kepada seseorang. Kita bersaksi bagaimana kita berkata-kata pada seorang dan mereka dikuatkan dan mereka bertobat. Ya, lebih daripada hanya sekedar pertolongan Tuhan di mana kita disembuhkan, kita dilepaskan dari kemiskinan, lebih dari hal itu baiklah kita berkobar untuk menjadi saksi Kristus. Orang-orang di luar sana kita bisa berikan kesaksian-kesaksian hidup kita yang biasanya kita ungkapkan di komsel-komsel. Kita bisa berkata, Tuhan itu menolong saya loh. Dulu saya tidak punya apa-apa, tetapi sejak kenal Tuhan Yesus, Tuhan arahkan hidup saya, Tuhan perbaiki hidup saya. Sekarang Tuhan pulihkan kehidupan saya. Kita bisa berkata, dulu hidup kami kacau, rumah tangga kacau. Tetapi puji Tuhan, sekarang sejak kenal Tuhan, hidup keluarga kami dipulihkan. Dan mari, ayo datang sama Tuhan. Itu kesaksian-kesaksian di komsel. Bawalah kesaksian itu keluar ke sana, ke orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saksilah kepada mereka. Bukan hanya saksi di komsel, tetapi saksilah kepada orang-orang yang perlu Tuhan. Supaya mereka dikuatkan, supaya mereka juga dipulihkan, supaya mereka juga diselamatkan. Di komsel-komsel, baiklah kita berbicara, puji Tuhan. Aku bicara tentang Tuhan. Orang itu sekarang percaya Tuhan. Kalaupun Anda belum melihat buah yang ada, tapi engkau bisa berkata, puji Tuhan, aku sudah bersaksi tentang Tuhan. Hal yang harus diungkapkan supaya kita saling menguatkan satu yang lain. Biarlah hidup kita berkobar sebagai saksi Kristus ketika Roh Kudus melawat kita semua. Hal yang ketiga, kita bisa belajar bahwa baiklah kita hidup menghasilkan
buah roh. Menghasilkan buah roh. Orang yang dilawat Roh Kudus, hidupnya menghasilkan buah Roh Kudus. Saya mengambil contoh seorang yang bernama Paulus. Ya, seorang nama yang Paulus kita tahu seorang yang jahat. Seorang yang membenci jalan Tuhan, kekristenan. Dia membawa orang-orang Kristen untuk dibawa ke pengadilan, dibawa ke penjara, disiksa. Tetapi ketika Tuhan lawat si Paulus, dia menjadi orang yang lain, yang berubah. Firman Tuhan mengajarkan kita melihat dari contoh yang ada. Dia menjadi orang yang rendah hati dan menguasai dirinya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Paulus yang dibawa kepada Firdaus, ya dikatakan langit yang ketiga di sana. Ya, dan hal itu membuat dia tetap rendah hati, dia tidak memegahkan dirinya. Dia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Bukankah itu suatu pengalaman rohani yang luar biasa? Tetapi dia tidak sombong. Ya, dikatakan aku mau berpegah atas kelemahan-kelemahanku. Dia mendapatkan duri duri dalam daging yang membuat dia sakit, sehingga dia ada di dalam kerendahan hati senantiasa. Dan lihatlah dia menguasai dirinya 14 tahun yang lampau. Cerita ini baru keluar kepada orang-orang Korintus. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia hidup di dalam kerendahan hati dan menguasai dirinya. Dia sadar kesombongan membuat dia jatuh. Tetapi dia menguasainya. Lihat, Paulus itu orang keras. Orang yang ingin melakukan dengan tegas. Dan apa yang diinginkan harus tercapai. Tapi lihatlah, Tuhan membawa dia. Ya, muncul buah roh kerendahan hati, penguasaan diri. Baiklah kasih kita, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, semua buah roh yang ada melimpah dalam kehidupan kita ketika lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Paulus juga hidup di dalam kesabaran dan lemah lembut. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Orang Korintus berkata kepada Paulus, Paulus, ya, kalau engkau berhadapan muka dengan kami, kata-katamu itu lemah lembut, baik. Tapi tulisan-tulisanmu ketika kita tidak bertemu, tulisanmu keras. Tapi apa yang terjadi? Paulus berkata, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Paulus itu kan orang yang membunuh. Paulus itu orang yang keras. Tetapi Tuhan ubah dia menjadi orang yang baik. Dia sabar, dia lemah lembut. Dan berkata, jangan paksa aku ya. Jangan paksa aku. Dia sadar kehidupannya yang dilawat Tuhan, mengubahkan kehidupan dia. Ya, jangan kita merasa kalau kita punya sesuatu yang kita sudah ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak bisa mengubahkan. Tuhan Yesus, Roh Kudusnya sanggup mengubah kita. Kalau kita seringkali berkata, aku ini apa adanya, ceplas-ceplos ngomongnya. Jangan bangga ngomong seperti itu. Karena Tuhan Yesus sanggup mengubah kita untuk berbicara lebih lembut, lebih sabar. Karena Roh Kudusnya bisa mengubah hidup kita. Amin. Kalau kita merasa, aku ini orang yang gampang sakit hati. Kalau ada orang yang menyakiti hatiku, aku akan balas. Jangan bangga. Tapi bersyukurlah pada Tuhan kalau engkau saat ini engkau belajar,
aku belajar sekarang ini mengampuni seseorang, mengampuni orang lain. Aku bersyukur lawatan Roh Kudus ada dalam hidupku. Satu kali papa saya datang kepada saya, menegur saya. Ya, dia menegur ini, mamahmu itu nangis terus karena kamu ya. Nangis berapa kali ya, mama saya nangis. Kenapa? Dia ngomong ini, kamu itu ngomongnya sedikit, tapi nyelekit. Orang Jawa nyelekit apa ya? Menyakitkan gitu ya. Ngomongnya sedikit tapi menyakitkan. Mamamu nangis terus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melalui perkataan saya hari ini, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Anda diberkati melalui kehidupan saya. Ya, moga-moga perkataan saya menguatkan Anda semua ya. Saya percaya anugerah Tuhan sudah mengubahkan hidup saya. Lawatan Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah itu jadi satu koreksi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat perubahan yang ada di dalam. Tetapi orang di sekitar kita melihat perubahan perilaku kita. Perkataan kita, tindakan kita, pemikiran kita yang nampak. Dan biarlah kita memiliki cara hidup yang baik. Senantiasa firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik. Dengan Roh Kudus maka kita dimampukan. Perubahan hidup dan karakter dihasilkan. Ya, kehidupan yang diubahkan Tuhan itu membawa kesaksian hidup kita itu diterima oleh orang. Kalau kita ini hidupnya baik, hidupnya berkenan pada Tuhan, orang akan lihat dan apa yang kita katakan akan membuat orang diberkati. Firman Tuhan berkata, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika Tuhan melawat mereka, maka mereka mengakui apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan menolong kita untuk memahami ketika orang-orang yang pertama kali berkenalan atau berjumpa dengan Yesus, ya murid-murid yang kenal Tuhan Yesus di awal-awal itu, mereka dikatakan disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Hal yang lain, ya, sebuah tambahan dari Om Julius tadi mengingatkan saya, berkata bahwa yang keempat adalah hidup dalam karunia Roh Kudus. Orang yang dilawat oleh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam karunia Roh. Ya. Ya. Nanti baca dari ayat 8. Ya, belum ditambahkan ya. Ayat 8 sampai. Kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk penubuat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Next. Dan selanjutnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Saudara, ketika kita dilawat Roh Kudus, kita akan hidup di dalam karunia-karunia Roh Kudus ini. Mungkin saat ini baru kepada karunia berbahasa roh. Orang-orang diberkati dengan karunia ini. Tetapi karunia-karunia yang ada itu banyak sekali. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya dari ayat ke-7, ayat ke-8. Karunia-karunia pengetahuan. Ya. Karunia-karunia dengan berkata-kata dengan hikmat. Ya, memberikan karunia iman. Memberikan karunia kesembuhan. Karunia mengadakan mujizat. Karunia bernubuat, ya, membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan memberikan karunia menafsirkan roh. Itu terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mungkin satu waktu Anda didatangin orang dan Anda tidak mengerti apa yang harus terjadi, apa yang harus Anda katakan. Anda bisa berkata, Roh Kudus tolong aku.
Dan kemudian Roh Kudus akan memberikan hikmat berbicara kepada orang itu dan orang itu dipulihkan. Satu kali ada kesaksian, ya seorang hamba Tuhan didatangi oleh hamba Tuhan juga. Pendeta didatangi pendeta yang mau cerai. Ya. Mungkin tidak jarang dengar ya pendeta mau cerai, tapi kali ini ada pendeta yang mau cerai. Terus hamba Tuhan ini bingung mau ngomong apa. Bukankah hamba Tuhan yang mau cerai ini sudah ngerti kebenaran firman Tuhan? Bukankah dia sudah khotbah di mana-mana? Tapi mengapa hamba Tuhan ini mau cerai? Dia hanya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dia berbahasa roh dan dia tanya sama Tuhan. Dia kemudian hamba Tuhan ini ya ambil gitar dan mulai menyembah Tuhan. Ya, membawa pujian kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah pujian itu dia menyampaikan firman Tuhan. Pada akhirnya kedua pendeta, hamba Tuhan ya, pendeta itu dan istrinya yang mau cerai. Mereka nangis. Mereka dipulihkan Tuhan. Dan sampai saat ini mereka melayani Tuhan. Dan gerejanya diberkati Tuhan. Itu karena Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang. Mungkin kita sudah sulit berbicara kepada anak kita. Kita sulit berbicara kepada suami istri kita. Minta Tuhan, Engkau yang ada dalam hidupku, buat aku bisa bicara kepada mereka, supaya mereka bertobat kembali pada Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang sakit, ya, Engkau bisa berdoa menyembuhkan. Tuhan bisa memakai semua orang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan batasi Tuhan mau pakai engkau dan saya. Bahkan Tuhan bisa pakai Anda lebih daripada saya. Petrus itu bertobat atau datang kepada Yesus ketika dia diajak oleh Andreas. Ya, Andreas berkata, aku sudah lihat Mesias itu. Dan dia ajak Petrus kepada Yesus. Dan Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian 2 kali berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Andreas tidak dicatat apa-apa. Dia hanya dicatat ketika dia membawa anak kecil yang memiliki 2 ikan dan 5 ketul roti kepada Yesus. Dan selanjutnya tidak banyak cerita tentang Andreas. Petrus dipakai luar biasa lebih daripada Andreas. Ya, jadi jangan membatasi Tuhan. Engkau sudah diberikan karunia ketika Tuhan lawat hidupmu. Minta Tuhan, biarlah karunia ini makin nyata. Dan dikatakan bahwa tiap-tiap orang dikaruniai pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan semua jemaat. Kepentingan semua orang. Ya, Tuhan memberikan tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Seperti yang dikehendakinya. Oleh karena itu, orang-orang yang dilawat Roh Kudus, biarlah engkau hidup di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Minta. Pengalaman berbahasa roh adalah pengalaman yang awal untuk memasuki pengalaman karunia-karunia roh yang lain. Minta sama Tuhan. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Perenungan kita, kalau kita ini mungkin sudah merasa dilawat oleh Roh Kudus. Tapi kok kalah terus menghadapi godaan. Tapi kok masih ya tidak ada keinginan untuk bersaksi kepada orang lain. Tidak ada mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak masuk dalam karunia-karunia roh. Pertanyaan itu mungkin muncul, kita merasa sudah. Jawabannya ada 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mungkin kita sudah merasa dilawat tapi ternyata belum dilawat oleh Roh Kudus. Hanya jadi orang Kristen, setiap minggu datang ibadah, sudah jadi pengikut Kristus dari kecil. Itu mungkin bisa terjadi, rasanya sudah tapi ternyata belum. Atau yang kedua, memang sudah pernah dilawat oleh Roh Kudus. Tapi sekarang engkau tidak hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus.
tidak hidup di dalam langkah-langkah tuntunan Roh Kudus. Dan kesempatan ini mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, lawat aku Tuhan. Penuhkan aku kembali. Kesempatan-kesempatan yang ada, jangan engkau berkata waktu dulu. Tapi engkau berkata sekarang Tuhan, lawat aku. Pemuji-pemuji, saya ngomong. Anda perlu dilawat Roh Kudus. Supaya kuasa pujianmu menguatkan jemaat, ada kuasa yang keluar. Pemusik-pemusik, engkau melayani Tuhan, bukan hanya engkau pintar mainkan alat musik, tapi engkau perlu lawatan Tuhan supaya permainan musikmu membuat orang bertobat. Media, asyir, pendoa, PKS, semua engkau perlu lawatan Tuhan, supaya apa yang engkau lakukan penuh dengan kuasa Roh Kudus. PKS atau mungkin pembina-pembina yang saat ini rohmu sedang tertekan, engkau merasa apa yang kau lakukan selama ini ya apa adanya. Kita perlu lawatan Roh Kudus supaya yang kita lakukan membuat orang bertobat, membuat orang dipulihkan, membuat orang itu mengenal Tuhan lebih lagi. Jemaat-jemaat, engkau perlu dilawat Roh Kudus supaya engkau hidup berkemenangan senantiasa, supaya engkau memiliki keinginan untuk jadi saksi Kristus di mana-mana. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita semua. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lawatan Roh Kudus perlu dalam kehidupan kita. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa lakukan apa-apa. Seperti kapal tanpa angin. Kita sia-sia. Saya mau ngajak Bapak Saudara untuk datang pada Tuhan. Hari ini, Tuhan lawat aku Tuhan. Lawat aku. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang cari akan mendapatkan. Siapa meminta, dia akan menemukan. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Kalau engkau meminta Roh Kudus, Bapamu di surga akan memberikan. Perlu lawatan Tuhan senantiasa. Supaya kita hidup jadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Mari kita mengakhiri dan kita bagi bersama-sama.